Nah, baik ya. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 14, di mana di pertemuan 14 ini kita akan membahas mengenai detail bangunan. Nah, detail bangunan ini sendiri, ini sebenarnya sudah masuk ke construction dokumen ya, ke construction dokumen. Jadi di mana construction dokumen itu sifatnya adalah melengkapi file pengembangan atau development drawing yang sudah kalian buat di gambar sebelumnya. Ya, jadi ini sudah memasuki fase construction. Nah, di sini kita sudah masuk ke detail-detail bangunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan detail bangunan? Jadi detail itu sendiri merupakan, kalau ini saya kutip dari buku Pancaksana ya, Pancaksana 2018. Nah, detail itu adalah sebuah kualitas akhir ya, sebuah proyek desain. Nah, yang ditentukan oleh estetika visual dan juga di estetika visual dari setiap detail pada setiap elemen ya. Jadi elemen yang dimaksud di sini itu bukan hanya terbatas lantai dinding plafon saja, tapi semuanya ya. Makanya di sini nanti di construction dokumen ini kita akan berbicara mengenai dua jenis detail ya. Di sini ada detail furniture dan juga ada detail bangunan ya. Jadi kalau di detail bangunan ini nanti lingkupnya adalah ke elemen pembentuk ruang ya, ada lantai, dinding, plafon. Nah, itu lingkupnya. Jadi nanti di gambar detail ini, nah kalian di detail bangunan ini kalian akan lebih banyak mengeksplor detail-detail atau gambar-gambar yang lebih spesifik lagi mengenai lantai dinding plafon itu. Ya, jadi nah biasanya kalau di dalam sebuah desain detail-detail kecil itu akan memberikan nilai lebih ya. Jadi bisa juga ciri khas dari seorang desainer itu diperlihatkan melalui detail-detail yang ada. Nah, jadi jangan mengabaikan detail-detail kecil karena sebuah desain itu akan lebih ada nilai tambahnya kalau seandainya kita ada nilai lebihnya kalau kita memperhatikan detail-detail seperti itu. Nah, jadi nanti itu juga berimbas ya. Jadi seperti materi yang sudah saya tulis, nah dalam detail tersebut akan menunjukkan bagaimana seorang desain interior menguasai bidang perancangannya secara personal dan berimbas pada nilai dari sebuah desain interior itu sendiri. Nah, misalkan nanti saya akan memberikan ya beberapa contoh yang dimaksud dengan detail tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah construction dokumen. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kita tuh dari awal mungkin sudah pernah dipaparkan juga. Jadi kita di dalam sebuah pelaksanaan project itu biasanya ada 3 tahapan. Nah, yang pertama itu ada konseptual. Nah, di mana konseptual itu nanti kita berbicara dengan klien ya, dengan gambar-gambar berwarna, terus juga informasi yang tidak detail, informasi-informasi general dan juga masih sifatnya umum. Nah, nanti selanjutnya yaitu di pengembangan atau development ya. Nanti itu adalah gambar yang berfungsi untuk berbicara dengan kontraktor atau yang akan mewujudkan desain kalian. Nah, sedangkan construction dokumen ini adalah gambar-gambar pengembangan detail ya. Jadi dari gambar development yang sudah kalian buat kemarin. Nah, itu kan ada banyak bagian yang mungkin tidak bisa kelihatan detail di situ. Misalkan kayak kalian gambar ada plafon ya, misalkan gambar desain plafon. Nah, itu mungkin di plafonnya itu ada penaikan atau penurunan yang mungkin di dalamnya itu ada instalasi lampu gitu ya, ada instalasi lampu. Nah, itu instalasi lampu ini nantinya bisa kita gambarkan dengan lebih detail di gambar construction dokumen ini gitu. Nah, misalkan kayak misalkan di lantai ya mungkin ada profilan atau mungkin desain-desain khusus yang kalau misalkan di potongan kan karena kita kerja dengan skala 1:50 ya, tidak memungkinkan untuk memperlihatkan detail tersebut, makanya nanti kita ada namanya construction dokumen. Jadi di construction dokumen ini menyesuaikan dengan apa yang ada di desain pengembangan. Nah, gambar di development itu detail-detail mana yang kira-kira mau kita expose supaya orang itu lebih gampang ya mengerjakan. Nah, itu yang kita gambarkan di construction dokumen.
Nah, di sini nanti di gambar construction dokumen ini akan ada banyak sekali gambar-gambar parsial ya, kalau bisa saya bilang. Jadi gambar-gambar parsial. Jadi mungkin mencangkup bagaimana teknik pemasangan ya, misalkan kayak ada kalian punya satu desain, nah misalkan contoh gambar di sebelah ini ya, ini kan merupakan gambar dinding luar yang dibuat seperti model floating ya, kayak kayu yang dipadukan dengan besi. Nah, misalkan ini kan berupa khusus ya desainnya, jadi kalau kalian gambarkan di gambar potongan development mungkin nggak akan terlalu detail, maksudnya bagaimana proses pemasangan besinya ke kayu, terus secaranya dia sekrup ke lantai dan ke plafon itu seperti apa. Nah, itu kan tidak kelihatan bagaimana ya cara cara memasang. Nah, atau mungkin detail kayunya seperti apa, itu mungkin di gambar pengembangan tidak terlalu kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan kita ada construction dokumen ini, nantinya di construction dokumen ini kita bisa mendetailkan ya item ini sehingga nanti bisa lebih jelas, kayak misalkan menggunakan baut ukuran berapa, terus besi ukuran berapa, cara pemasangannya seperti apa. Nah, itu yang kita perlihatkan di construction dokumen. Makanya nanti di construction dokumen ini kita akan berbicara dengan gambar atau dengan skala gambar yang lebih detail lagi. Kalau misalkan di development atau mungkin di konseptual itu kita bekerja dengan skala 1:100, 1:50. Nanti di construction dokumen ini kita akan banyak menggunakan skala-skala kayak skala 1:10 atau 1:5, bahkan ada mungkin yang 1:1 atau 1:2 seperti itu. Jadi nanti gambar yang kita hasilkan itu akan lebih detail dan akan lebih jelas kelihatan. Nah, lalu selanjutnya adalah ini ya, contoh-contoh gambar desain detail itu seperti apa sih, Bu? Nah, ini saya ada beberapa contoh yang sudah saya masukkan di sini ya. Jadi yang pertama ini contoh detail lantai. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kalau detail lantai itu contohnya seperti ini ya. Saya ambil contoh di mana desain lantai itu menggunakan list seperti ini, ya list metal. Untuk di tepian dan juga untuk di bagian tengah. Jadi berfungsi juga sebagai nut. Nah, kalau misalkan di di gambar-gambar atau di desain lantai yang pada umumnya itu kan biasanya lantai itu hanya menggunakan nut biasa ya, maksudnya tidak menggunakan metal seperti ini. Nah, biasanya, kalau misalkan kita menggunakan nutnya tuh metal atau model kuningan seperti ini, mungkin ini bisa kita gambarkan construction dokumennya atau gambar detailnya seperti apa. Jadi yang digambar detail itu nanti kita bisa gambar metalnya itu seperti apa bentuknya, lalu jarak antara metal satu dengan yang metal lain itu seperti apa. Nah, ini bisa kita detailkan ya, kita buatkan gambar detailnya. Nah, apakah semua elemen harus dibuatkan gambar detailnya? Nah, sebenarnya tidak harus ya. Jadi kayak mungkin model-model dinding yang umum, terus misalkan kayak pemasangan lantai keramik yang pada umumnya. Nah, itu seperti itu sebenarnya tidak perlu dibuatkan gambar detail. Jadi yang dibuatkan gambar detail itu adalah bentuk-bentuk desain yang memang mungkin special case gitu ya. Mungkin yang bentuknya atau mungkin pengerjaannya itu bagaimana caranya kalau misalkan dikerjakan custom itu bisa sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, salah satunya pengerjaan detail lantai ini. Ya, ini contohnya bisa dibuatkan gambar detail. Nah, jadi terus kalau untuk dinding misalkan ya seperti ini ya. Dinding mungkin ada panel-panel khusus seperti ini atau ada profilan-profilan seperti ini. Nah, ini kita buatkan gambar detailnya ya. Mungkin dengan skala 1:5 atau 1:10. Nah, di gambar potongan, di development, mungkin gambar ini kelihatan. Cuman untuk mendetailkan setiap profilan ini kan kita mungkin nggak bisa ya. Jadi ini bisa kita buatkan gambar detailnya. Jadi gambar detail itu nanti kita buat di kertas yang berbeda, lalu kita berikan skala yang 1:5 atau 1:10. Ya, jadi seperti biasa, gambar detail itu juga akan memperlihatkan ukuran-ukuran, lalu materialnya apa, ada gambar potongannya, ada gambar tampaknya seperti apa. Jadi untuk gambar tampak dan potongan itu juga sebenarnya menyesuaikan ya. Jadi nggak selalu harus ada gambar
tampak atas, depan, samping, lalu ada potongan. Nah, tapi menyesuaikan. Kalian perlunya memperlihatkan gambar ini dalam posisi apa aja gitu. Jadi mungkin hanya perlu satu tampak dan satu potongan, nggak masalah gitu. Yang penting bisa mengekspos detail. Nah, bisa kalian bayangkan kalau seandainya kalian mempunyai desain seperti panel detail dinding ini ya. Nah, itu seandainya tidak ada gambar detail, tukang pasti akan susah mengerjakan. Ya, misalkan ini kayak pakai ukuran kayu berapa, lalu semacam profilannya ini berapa kali berapa, terus elevasinya maju mundur ini seperti apa. Nah, itu dia tidak akan tahu ya, pengerjaannya sudah pasti salah dan mengira-ngira. Jadi pentingnya gambar detail itu adalah untuk mengekspos bagian-bagian khusus dari desain yang kalian buat seperti ini. Nah, sehingga nanti pengerjaannya tidak akan salah. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan gambar detail bangunan ya, sehingga nanti saat pengerjaan, kalau misalkan ada bentuk-bentuk atau desain-desain khusus seperti ini, otomatis pasti kontraktor itu akan mencarikan mana gambar detail dari bagian ini, seperti itu biasanya ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah gambar detail plafon ya, seperti yang saya lihat tadi. Nah, gambar detail plafon ini contohnya seperti ini ya. Dia misalkan drop ceiling, lalu walaupun dia sama-sama desain plafon drop ceiling seperti ini, mungkin kan posisi lampunya itu ada di mana. Nah, karena beda posisi lampu, bias cahayanya juga akan beda. Nah, ini yang kalian buatkan gambar detailnya seperti apa. Ya, jatuh cahayanya, terus penggunaan lampunya seperti apa. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kalian punya gambar plafon, denah plafon ya. Jadi di situ ada keterangan lampu, terus ada keterangan jatuh cahayanya seperti apa. Nah, itu. Jadi bias cahaya, warna cahayanya seperti apa, ya menggunakan jenis lampu apa, apakah pakai LED strip atau pakai lampu TL kayak gitu. Nah, di sini nanti diperlihatkan detailnya. Nah, seperti ini misalkan, ini plafonnya kan kalau lihat dari tampak atasnya mungkin kita bisa lihat di denah, tapi untuk detail mungkin kalian bisa tambahkan satu gambar potongan seperti ini, ya. Jadi nanti saat membuat plafon atau tukang itu memasang lampu itu kita bisa tahu di mana arah peletakannya sehingga bias cahaya yang kita mau tuh bisa didapat seperti itu. Nah, ini contoh untuk plafon ya. Jadi nanti silahkan di desain kalian itu dicari bagian-bagian mana yang kira-kira bisa digambarkan detailnya. Nah, satu kelompok itu tidak harus sama ya detailnya, tidak harus sama. Jadi silahkan pilih salah satu saja. Itu lalu, nah jadi fungsinya gambar detail itu adalah seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, gambar detail itu untuk menunjukkan desain-desain khusus ya, yang tidak dapat digambarkan secara jelas pada gambar potongan. Nah, gambar detail ini bisa berupa gambar konstruksi khusus ya, terus detail fasilitas, lalu detail elemen estetis. Nah, detail elemen estetis itu bisa seperti yang detail yang dimaksud dengan elemen estetis itu bisa seperti yang ini tadi ya. Jadi ada profilan, terus ada tali air nih kalau kita bilang, ada profilan, terus pertemuan join dia dengan material, dari material satu sama material lain itu seperti apa. Nah, ini yang namanya detail elemen estetis. Nah, lalu detail lainnya yang dianggap perlu ya untuk menjelaskan desain yang dibuat. Nah, jadi apa saja di sini? Bisa juga detail itu berupa misalkan kayak pertemuan antara pintu dengan dinding. Nah, itu mungkin ada tali air atau mungkin profilan khusus yang perlu kalian perlihatkan. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya gambar detail ini adalah memperlihatkan atau menunjukkan detail-detail khusus yang dapat ditampilkan secara jelas ya dengan skala gambar yang lebih besar. Nah, itu intinya. Nah, lalu panduan teknis ya. Jadi di dalam membuat gambar detail bangunan ini ada beberapa panduan teknis yang bisa diperhatikan ya. Jadi yang pertama itu adalah pilihlah bagian desain development atau desain pengembangan kalian itu kira-kira mana bagian yang bisa diekspos atau yang bisa dieksplor ya sehingga bisa dikembangkan menjadi gambar gambar detail maksudnya. Nah, dari gambar development itu nanti setelah dipilih salah satu, nah itu
bagian-bagian itu didetailkan. Bagian yang ingin disorot itu bisa kalian gambarkan dalam bentuk gambar potongan mungkin ya. Saya sudah sediakan beberapa contohnya. Nah, jadi gambar untuk detail bangunan ini kalian bisa ambil dari bagian-bagian bangunan, elemen pembentuk bangunan ya, kayak misalkan lantai, plafon, atau mungkin dinding ya. Silahkan nanti pilih salah satu bagian itu mana yang mau didetailkan ya, salah satu saja, tidak perlu semua. Nah, setelah kalian menentukan bagian mana yang mau didetailkan, nanti setelah itu barulah kalian tandai ya. Jadi di sini ada pengkodean sistemnya. Nah, misalkan contoh ini saya punya gambar desain detail denah plafon ya. Nah, sebelum membuat gambar detail, tandai terlebih dahulu di bagian denah tersebut bagian mana yang mau didetailkan ya. Nah, kalau di sini kan kalian bisa lihat yang saya detailkan itu adalah gambar bagian drop ceiling-nya ya. Nah, ini. Nah, di sini saya mau detailkan yang ini ya, bagian ini di bagian drop ceiling. Nah, lalu caranya adalah dengan cara kita di sini memberikan garis ya. Jadi kita berikan tanda pada area mana yang mau didetailkan, bisa dalam bentuk seperti ini ya, menggunakan garis putus-putus. Lalu kita berikan kode di sini di pojok. Nah, di sini ada kode ya. Jadi kode itu berisi, kalau kalian lihat ada D.01 dan ada strip di bawahnya lalu H.11 sampai 12. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan mau dijelaskan satu persatu, kode ini sebenarnya ada artinya ya. Jadi, yang D01 itu adalah nama detailnya ya. Jadi, detail 1. Terus yang H11 sampai 12 itu artinya posisi gambar detailnya. Nah, urutan gambar itu kan dari gambar konseptual, lalu gambar development, lalu terakhir baru gambar detail kan. Nah, nanti di KOP kalian juga itu sudah ada kolom atau tempat untuk menuliskan halaman. Jadi nanti halaman itu diisi ya, lalu kalian tuliskan di sini. Nah, ini fungsinya bisa sebagai daftar isi ya. Jadi nanti mirip seperti daftar isi. Jadi saat kontraktor atau tukang yang akan mengerjakan gambar kalian itu nanti lihat gambar denah ini. Nah, di bagian detail ini bisa lihat nanti. Kalau bisa seperti ini tuh biasanya kontraktor tuh sudah tahu bahwa kalau ada kode seperti ini biasanya ini ada gambar detailnya gitu. Nanti dia bisa tahu ya. D01 itu adalah gambar detail plafon. Lalu gambar detail plafon ini ada di halaman 12 sampai dengan gambar 11 sampai 12 seperti itu. Jadi nanti di dokumen gambar itu dia tinggal cari aja halaman 11 sama 12 mana gitu. Nanti di gambar 11 12 itu artinya ada gambar detail ini ya. Nah, untuk penamaan ini sebenarnya bebas. Bisa D01 biasanya ya, tapi kalau misalkan kalian mau lebih spesifik, mungkin kalian ada beberapa jenis detail, ada detail plafon, detail dinding, misalkan ada detail lantai, mungkin bisa dipakai karena ini detail plafon ya, bisa dipakai DP01 atau DC ya, DC itu biasanya detail ceiling kayak gitu. Jadi untuk penamaan ini bebas sebenarnya. Terus kalau untuk halaman ya, ini kan saya mencontohkan kalau misalkan gambar detailnya tuh terdiri dari beberapa halaman. Kalau misalkan gambar detail kalian tuh cuman ada di satu halaman aja, misalkan di halaman 11 gitu, berarti H-nya cuman H.11, berarti cuman gitu. Ya. Kalau misalkan kalian halamannya ada 3 halaman, berarti ya dari halaman 11 misalkan sampai 13 ya artinya ini halaman 11 sampai 13 ya. Jadi menyesuaikan. Nah, jangan sampai nanti halamannya tidak sesuai ya. Ini yang harus kalian perhatikan benar. Kapan harus makanya nanti halaman itu kita akan isi terakhir ya. Jadi halaman tuh nanti kita isi terakhir. Nah, untuk di tugas berikutnya, nah kolom halaman ini nanti bisa dikosongkan dulu atau mungkin kalian kalau sudah bisa hitung gambar dari konseptual kemarin, kalian sudah tahu halamannya. Nah, ini bisa ditulis ya. Tapi mungkin bisa ditulis dengan pensil dulu, siapa tahu nanti ada perubahan atau seperti apa, biar kalian nggak mengulang. Jadi seperti itu ya teknisnya, jadi ada nama detail, terus ada halaman posisi gambarnya di mana. Nah, nanti ini akan sangat membantu kita
terutama untuk orang yang bekerja di proyek ya, yang membaca gambar kita, sehingga nanti dia bisa dengan cepat membuka posisi gambar ya, posisi gambar detail yang ada di sini. Nah, bisa kalian bayangkan ya, kalau misalkan detail itu ada berpuluh-puluh halamannya dan tidak diberikan pengkodean seperti ini. Jadi nanti yang tahu gambarnya di mana itu cuman kalian aja gitu, yang orang lain nggak akan tahu. Nah, untuk simbol detail ini tidak hanya bisa diletakkan di denah, ya, tapi juga bisa di potongan. Misalkan ada bagian-bagian di potongan itu yang mau kalian detailkan, nah ini bisa diberikan pengkodean seperti ini. Ya, jadi akan lebih memudahkan gitu untuk menyorot bagian mana yang mau didetailkan sehingga nanti tidak salah. Nah, lalu ini masih berkelanjutan ya dari gambar yang ini. Nah, misalkan dari gambar denah plafon ini saya mau mendetailkan bagian yang pojok ini ya, yang di bagian drop ceiling. Nah, nanti saya akan gambarkan bagian itu ya dengan skala 1:10. Nah, di sini di samping penamaan gambar ini nanti di sebelah sini ada pengkodean lagi ya, D01H8. Nah, jadi nanti pengkodean D.01H8 ini adalah D.01 itu adalah penamaan detail yang sama dengan yang ada di gambar denah masternya. Ya. Lalu H08 ini adalah halaman dari denah atau potongan tempat tanda detail itu berada gitu. Jadi misalkan kalau kalian gambar ini ada misalkan di denah plafon, nah kalian lihat denah plafon di depan itu ada di halaman berapa gitu. Jadi supaya gambar itu saling terkorelasi gitu ya. Nah, buatlah gambar detail berdasarkan bagian yang ditandai. Nah, tadi kan saya menandai yang gambar di pojok itu ya untuk drop ceiling. Nah, ini kalian buat dengan skala yang lebih besar. Kalau misalkan di gambar denah tuh skala 1:50, kalian buat ini di skala 1:10 gitu. Nah, nanti gambar yang didetailkan atau yang ditandai itu istilahnya di zoom gitu ya, dibuat skala 1:10, skalanya lebih kecil tapi nanti hasil gambarnya akan lebih besar gitu. Jadi nanti di sana ada kelihatan notasi elevasi ya, terus jarak-jarak lampu, keterangan, ini bisa lebih jelas kelihatan. Dan ini juga bisa diberikan simbol tanda potongan, misalkan kita mau buat perpotongannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah buat gambar perpotongannya, nanti akan jadi seperti ini ya. Ini gambar perpotongan dari ini. Gambar ini kalian lihat kan ada gambar potongan AA. Nah, jadi ini kita buat lagi di sini. Potongan AA-nya itu seperti apa? Nah, potongan ini kita buat dengan skala 1:10 ya. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi D01 itu adalah nama detail dari gambar ini ya, nama detailnya apa. Nah, untuk nama detail ini harus konsisten ya. Di denah plafon kalian kasih namanya apa, nanti sampai di gambar denahnya juga harus ada. Nama detailnya tuh sama, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah H08, ya ini halaman posisi ya. Denah tanda detail itu ada di halaman berapa. Nah, kalau H08 yaitu artinya denah tanda detailnya itu ada di halaman 8 gitu misalkan. Nah, lalu dibuat namanya apa, detail plafon, lalu gambarnya potongan AA atau potongan BB atau denah atau seperti apa ya. Lalu diberikan keterangan skala. Nah, ini kelihatan. Jadi gambar ini dibuat dengan lebih detail ya. Jadi di sini kelihatan listnya ya. Kalau misalkan di gambar potongan ini nggak kelihatan, tapi di gambar detail ini jadi kelihatan. Bentuk listnya seperti apa, lalu gambar holo, besi holonya seperti apa ya, lalu lapisan gipsumnya juga kelihatan. Nah, tapi tetap dengan menggunakan skala 1:10. Nah, ini gambarnya juga nggak ngawur ya. Misalkan pakai besi holo 40 kali 40. Nah, kita skalakan skala 1:10 ya, artinya ukuran sebenarnya dibagi ukuran skala. Jadi segitu ukurannya ya. Nah, ini kita buat dari skala 1:10 sampai biasanya kalau detail tuh skala 1:10 atau 1:5 atau bisa juga 1:2 seperti itu. Yang jelas harus memperlihatkan gambar yang lebih detail dan lebih besar dan lebih jelas ya dari gambar potongan sebelumnya. Nah, ini dibuatlah detailnya seperti apa.
Nah, mungkin dari kalian akan banyak yang bingung seperti apa gambar konstruksinya, saya nggak ngerti Bu, gambar konstruksi seperti apa. Nah, jadi silakan nanti mencari referensi ya, banyak ada gambar referensi konstruksi. Nah, memang sih saya akui kalau masalah pengetahuan konstruksi itu akan lebih banyak nanti dapat ilmunya tuh dari pengalaman pribadi sih sebenarnya ya. Mungkin kalau misalkan mau buat gambar detail kalian belum paham, nanti bisa silakan asistensi. Nah, bisa buat dulu ya, setaunya kalian, sebisanya kalian buatnya seperti apa. Lalu kalau misalkan nanti kalian nggak yakin, nah silakan nanti asistensi ke dosen pembimbing masing-masing seperti itu. Jadi secara garis besar teknik pembuatannya ini seperti ini ya. Nah, lapisan gipsumnya kelihatan, lalu ada besi holonya seperti apa ya, elevasi tetap kelihatan. Di sini elevasinya plus 3.30, lalu ini elevasinya plus 3.00. Nah, untuk ketinggian level plafon ini juga menyesuaikan dengan keterangan level yang ada di sini ya, sehingga nanti nggak membingungkan. Nah, di sini juga ini harus sesuai levelnya seperti apa. Dan untuk level ketinggian ini ya sama ya, ini kita hitungnya dari titik plus minus 0.00 ya di lantai. Itu seperti apa. Jadi nanti kita tahu ketinggian plafon itu seperti apa. Kalau seperti ini kan jaraknya 30. Nah, ini yang diperhatikan ya. Di elevasi ini kan plus 3.00, lalu ini 3.30, artinya kan selisihnya ini 30 cm. Nah, berarti di saat kalian buat ini, gambar ini, pastikan nanti ukuran globalnya ini 30 juga gitu. Jadi konsisten antara ukuran elevasi yang tercantum sama jarak ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini juga contoh lain ya, misalkan di gambar, nah ini saya punya salah satu gambar project. Nah, ini misalkan. Nah, ini yang didetailkan ini adalah bagian ini ya, bagian curve cordennya. Nah, lalu gambar ini, nah ini gambar detail yang diambil dari potongan. Nah, bisa juga kalau misalkan kalian punya gambar potongan misalkan, nah ini tinggal di zoom aja ya di bagian denah di gambar potongan itu kalian buat dengan skala yang lebih besar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian curve curtain ini, di gambar korden ini ya, ini ada nanti dia lampu ya yang menyorot ke atas nih. Tapi kalau di gambar potongan seperti ini kan tidak mungkin bisa kelihatan. Nah, makanya kita perlukan gambar detail seperti ini ya. Jadi nanti ada kelihatan gambar detail dari nah, ini ada lighting ya. Habis itu ada wood base, terus kelihatan ini ada track cordennya seperti apa posisinya. Nah, ini ada yang pakai gipsum. Habis itu ada posisi apa namanya track jendelanya kayak gitu karena di sini dia pakai pintu sliding door. Nah, jadi posisi sliding door terus juga korden. Nah, ini secara lebih jelas diperlihatkan di gambar detail. Ya, jadi kurang lebih tuh seperti ini sebenarnya fungsinya gambar detail. Sehingga nanti di saat pengerjaan tukang tuh bisa paham. Oh, ini ada lampunya di sini. Oh, di sini posisi apa namanya track curtain-nya di sini. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Dengan ukuran-ukuran. Kalau misalnya kita di gambar potongan dengan skala 1:50 tuh mustahil kita bisa buat apa namanya? Mustahil kita bisa buat gambar atau detail dengan seperti ini gitu ya. Pasti nggak cukup space-nya. Makanya dari situ kita memerlukan di sini namanya construction drawing. Jadi itu tujuannya supaya menjadi guideline dari pengerjaannya. Nah, di sini ya bisa kalian lihat contohnya ada reflecting mirror, terus ada ini ada korden, lalu di sini ada lampu, struktur ya seperti itu. Jadi jelaskan bagian-bagian yang memang penting ya. Terus ada ukuran, lalu spesifikasi materialnya seperti apa, finishing dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk gambar detail, kalau seperti ini, kalau memang dirasa cukup dengan satu gambar detail seperti ini aja sudah jelas, nggak masalah gambar detailnya cuma satu ini aja, tapi harus diperhatikan benar-benar apa namanya spesifikasi dan juga keterangan gambar. Kira-kira kalau misalkan memang dianggap detail ini masih kurang menjelaskan atau kurang cukup jelas, nanti bisa ditambahkan gambar detail lain. Mungkin juga bisa ditambahkan dengan gambar perspektif atau yang lain itu masih bisa.
Nah, lalu selanjutnya adalah ini dari gambar detail lainnya ya. Jadi ini contoh gambar detail lantai. Gambar detail lantai yang di sini kita bisa lihat gambar tampak atas, ada gambar potongan, lalu ada gambar detail yang zoom. Nah, pembuatan penggambaran detail seperti ini juga bisa ya. Jadi tampak atasnya itu seperti apa gambarnya di sini kalau misalnya kita lihat. Jadi ada lantai teraso ini ya, yang di tengah-tengahnya ini ada pakai kaca tempered. Lalu di sini ada pakai list metal. Nah, ini pertemuannya seperti apa? Nah, ini bisa kalian gambarkan juga ya. Jadi ada ukuran diameternya, lalu kita buatkan potongan. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Ada gambaran lampu, ada gambar lampu ya. Jadi di dalam lantai kaca ini ada lampunya, lalu ada karet rubber, lalu lantai teraso. Misalkan kalau dari sisi potongan ini mungkin kurang jelas, nah kita bisa zoom lagi di sini ya. Nah ini kita bisa buatkan dengan lebih detail. Kalau ini tadi potongannya pakai skala 10, ini potongannya bisa kita buat dengan skala 1:5 misalkan. Nah ini jadi bisa lebih kelihatan lagi pertemuan-pertemuan dan juga penggunaan detailnya seperti apa. Nah ini juga bisa pembuatan gambar detail itu dibuat seperti ini juga bisa ya. Terus kalau cuma dibuat satu begini aja misalkan kira-kira sudah cukup ya nggak masalah juga. Yang penting intinya gambar detail yang kalian buat itu bisa jelas seperti itu. Nah mungkin itu ya untuk gambar detail bangunan yang nanti bisa kalian kerjakan atau cari misalkan bagian mana yang cocok untuk didetailkan. Nah silahkan dicari. Jadi yang kita lihat di sini adalah teknis kalian dalam menggambar ya, bagaimana kalian menyelesaikan gambar, terus bagaimana pemahaman kalian tentang penggambaran detail konstruksi. Mungkin dari kalian nanti saat menggambarkan detail konstruksi itu ada beberapa konstruksi yang kalian gambarkan salah. Ya maklum karena kalian masih semester 1 ya, mungkin pengetahuan kalian untuk konstruksi juga masih belum berapa, tapi paling tidak di sini yang kita lihat adalah teknis kalian menggambarkan dari sisi pengkodean, terus dari sisi kalian memberikan ukuran ya, terus sisi penggambaran objeknya ya. Jadinya apa namanya kita itu bisa dari detail konstruksi itu nantinya di detail kalian ini bisa dipakai untuk acuan juga gambar atau desain kalian itu bisa dieksekusi dengan lebih apa namanya lebih akurat gitu jadinya. Nah kalau bisa kalian bayangkan ya kalau kalian cuma kasih gambar potongan seperti ini, nah ini nggak akan bisa di zoom ya, nggak akan bisa di zoom. Jadi kalian perlu adanya gambar detail seperti ini sehingga nanti bisa lebih akurat tukang itu bekerja. Baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk denah apa namanya detail konstruksi. Jadi nanti teknik penggambaran saya akan memberikan apa namanya panduan ya seperti biasa. Jadi di panduan itu nantinya kalian bisa melihat bagaimana cara menggambar itu. Jadi kurang lebihnya sih sebenarnya sama ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, apa yang harus dibuat, nah itu tentunya kalian harus tentukan dulu bagian mana yang mau kalian detailkan ya. Jadi di sini mungkin untuk skala paling kecil mungkin bisa pakai skala 10 atau bisa pakai skala 5 ya, 1:5. Jadi nanti gambarnya nggak terlalu kecil. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari kalian? Jadi saya persilahkan kalau mau bertanya. Atau mungkin ada tambahan dari dosen-dosen yang lain, silahkan mungkin. Selamat siang Bu Desi. Siang Pak Cok. Ya mungkin saya sedikit Silahkan. melanjutkan tadi. Selamat siang Bu Desi, Pak Eka, Pak Putu, dan adik-adik semuanya. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas sekali oleh Bu Desi dengan